Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Sulistiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menampilkan PPL PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang dengan mengambil lokasi di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, nggih. Masih semangat nggak ini? Nggih. Masih. Nggih. Masih semangat ya pada pertemuan walaupun siang hari ini, tetap semangat ya untuk belajar sosiologi dengan Bu Esti. Okay. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan Mas Farhan pimpin berdoa terlebih dahulu. Farhan Amir. Sebelum kita mengawali aktivitas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Pada pertemuan kali ini, sebelum Bu Esi mulai, nanti Bu Esi akan presensi dulu. Silahkan yang Bu Esi panggil namanya langsung kalian on cam, kemudian bilang hadir Bu, seperti itu nggih. Yang pertama Agustina, on cam dulu. Hadir Bu. Hadir nggih. Kemudian Anis. Hadir Bu. Ya, Anis hadir ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Esti nanti akan menyampaikan ada beberapa hal terkait materi yang akan Bu Esti sampaikan di sini. Nanti ada 3 hal. Nah, yang pertama itu tentang pengertian sosiologi, kemudian yang kedua tentang ciri sosiologi, kemudian yang ketiga itu tentang objek kajian sosiologi. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini seperti yang Bu Esi ungkapkan di depan tadi ya, kita nanti akan belajar 3 hal. Yang pertama nanti terkait pengertian sosiologi, kemudian yang kedua terkait ciri-ciri sosiologi, yang ketiga terkait sosiologi ini ya kajian dalam sosiologi. Apa yang kalian jawab itu sebenarnya ini ya, betul Aguskom. Ini memang Aguskom dan merupakan Bapak Sosiologi. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut nanti silahkan kalian ini perhatikan slide berikutnya yang Bu Esti share di sini. Ini ya. Nah, ini gambaran terkait sosiologi. Apa tahu itu sosiologi? Itu nanti akan dibahas dalam mata pelajaran yang akan Bu Esti sampaikan karena memang di pelajaran sosiologi ini merupakan pelajaran yang baru karena di SMP kan kalian belum pernah dengar ya apa itu ilmu sosiologi. Nah, untuk SMA ini nanti akan ada ilmu baru yaitu tentang mata pelajaran sosiologi. Ini gambaran singkatnya. Sosiologi itu lahir pada abad ke-19. Nah, pada saat itu
banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang apa itu sosiologi, kemudian apa yang dipelajari, kayak gitu sebenarnya sudah ada pada abad ke-19, terkait masyarakat juga sudah ada, namun pada saat itu masyarakat untuk yang tokoh sendiri belum menamakan kalau itu ilmu sosiologi. Mereka hanya memberikan gambaran tentang ilmu tentang kemasyarakatan seperti itu. Banyak sekali sebenarnya tokoh di sini. Cuman yang mengatakan ilmu itu adalah sosiologi itu ini Cah, ya seperti gambar yang tadi ya, yang sudah kalian lihat itu ini Bapak Agus Kom. Nah, Agus Kom di sini adalah filsuf yang berkebangsaan Prancis yang merupakan yang biasa kita kenal dalam sosiologi itu Bapak Sosiologi. Karena memang di sosiologi itu sebenarnya dulu masyarakat pernah dipelajari atau banyak tokoh-tokoh yang mempelajari tentang masyarakat, cuman di situ kalau yang Agus Kom itu lebih spesifik pemikirannya bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang wajib atau ilmu yang harus didirikan sendiri sehingga masyarakat itu cakupan pembahasannya bisa mengarah hanya satu di masyarakat seperti itu. Kalau dulu ya udah pokoknya membahas tentang masyarakat seperti itu tanpa mengetahui kalau mata pelajaran itu bernama sosiologi. Itu. Kemudian ini ya untuk masyarakat sendiri itu sebenarnya menjadi sebuah objek kajian dalam sosiologi serta gejala-gejala yang menyertainya. Maksudnya gejala yang menyertai itu apa yang ada di masyarakat itu menjadi objek kajian sosiologi. Pada tahun 1983 ada ilmu baru ini tadi Cah. Ada ilmu yang bernama sosiologi yang berasal dari dua kata yaitu socius yang artinya kawan, yaitu berasal dari bahasa Latin ya. Kemudian logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang perkawanan. Maksudnya perkawanan di sini adalah masyarakat. Nah ini ya, ini ada beberapa tokoh sebenarnya yang membahas tentang sosiologi atau tentang masyarakat lebih spesifiknya. Cuman di sini ada satu tokoh yang spesial, yaitu adalah ini nomor 19 yaitu Agus Kom. Siapa sih Agus Kom itu? Itu merupakan bapak sosiologi atau orang yang pertama kali membedakan antara ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Tuh, ini terus untuk yang Agus Kom itu sendiri membedakan ada 3 tahap perkembangan manusia. Yang pertama itu dikatakan tahap teologis. Pasti kalian masih tanya-tanya ya, apa tuh Bu itu tahap teologis? Nah, maksudnya tahap teologis di sini adalah tahap yang memberikan pernyataan bahwa manusia itu masih percaya pada roh nenek moyang atau benda-benda yang berhubungan dengan roh atau kedewaan. Kemudian yang kedua itu tahap metafisik. Tahap metafisik itu artinya tahap yang kelanjutan dari tahap teologis gitu ya. Kemudian tahap yang ketiga itu merupakan tahap berkembangnya ilmu pengetahuan atau biasa dikenal dengan tahap positifis, yang mana pada tahap ini itu manusia sudah memiliki ilmu pengetahuan dan sudah tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Jadi mereka sudah realistis, kemudian sudah mulai berpikir dengan ilmu pengetahuan, mereka juga sudah mulai memiliki pandangan yang luas, itu pada tahap yang ketiga ini. Jadi tahap ketiga ini bisa disebut sebagai tahap yang paling sempurna di antara tahap 1 dan tahap 2. Nah, biar kalian lebih gampang mengingatnya, ciri sosiologi itu ada 4 ya, ETKN. E itu empiris, T itu teoritis, K itu kumulatif, dan N itu non-etis. Ini objek kajian sosiologi. Nah, di sini ada gambar yang sudah bisa ditampilkan. Ada yang tahu ini gambar apa? Masyarakat. Masyarakat. Oke, terus? Ada lagi yang lain gambar apa? Integrasi. Integrasi, nggih. Apa yang menjadi jawaban kalian itu ini sebenarnya sudah terpancing dari unsur ini ya. Yang pertama, unsur yang ada di jawaban kalian itu 1, ada sejumlah manusia. Kemudian 2, manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan. Yang ketiga itu merupakan sistem hidup bersama. Jadi yang poin ketiga ini maksudnya
manusia yang hidup itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu saling membutuhkan. Jadi tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain gitu ya. Jadi jawaban kalian tadi ada yang masyarakat, integrasi, coba kita cek. Jawabannya apa ya? Nah, ini nak jawabannya masyarakat. Betul ya tadi sesuai yang dikatakan teman kalian, jawabannya masyarakat. Terus tadi ada yang jawab kayak Mas Amir tadi integrasi Bu, nggak salah juga karena memang di masyarakat itu terdapat sebuah integrasi. Jadi di masyarakat ini banyak sekali yang dibahas, ada masalah, ada integrasi, ada nilai norma dan lain sebagainya. Ya, ada pertanyaan terkait soal apa itu presentasi yang Bu Isi sampaikan? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Mengapa sosiologi tidak dipelajari waktu SMP, Bu, tetapi baru diajarkan di SMA? Tolong jelaskan ya, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, pertanyaannya Mbak Anis ini juga sangat bagus sekali dan sangat kritis. Mengapa sosiologi itu baru diajarkan di SMA? Kenapa tidak di SMP? Sebenarnya gini, nak. Waktu SMP itu secara tersirat ya atau secara include di mata pelajaran itu sudah diajarkan sebenarnya sosiologi. Sudah ada di situ kalau nggak salah itu di semester 2 kelas 8 ya. Itu ada yang namanya mata pelajaran IPS yang khusus membahas tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri di situ sebenarnya juga diajarkan di pelajaran sosiologi di SMA. Cuman kalau di SMP itu memang masih masuk di pelajaran IPS karena di IPS SMP itu menyeluruh. Jadi ada geografi, ada ekonomi, kemudian sosiologi juga masuk di dalamnya. Itu masuk dalam satu pelajaran yang namanya pelajaran IPS. Kalau di SMA mengapa sudah menjadi pelajaran sendiri? Karena di SMA itu seperti kalian itu ya, kalian waktu masuk pendaftaran itu kan ada seleksi masuk apakah kalian diterima di jurusan IPA, IPS atau bahkan bahasa. Untuk tugasnya kemarin kan sudah Bu Esi share di WA group ya. Nah, nanti silahkan per kelompok, perwakilan silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian nanti ada tanya jawab dari kelompok lain. Ya, terima kasih Bu. Iya. Amir mewakili. Iya, saya dari Silahkan. perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tugas tersebut. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Farhan Amir Pamungkas akan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Bu Esti terhadap kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat yang merupakan pelaku kemacetan tidak percaya bahwa transportasi publik atau umum akan menciptakan kenyamanan baik secara pelayanan maupun akses yang ada. Dampaknya yaitu masyarakat lebih suka naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum yang telah disediakan pemerintah. Sekian dari saya. Oke, jadi garis besarnya itu ya. Jadi yang pertemuan pagi hari ini Bu Esi paparkan 4 materi. Yang pertama terkait definisi, yang kedua itu terkait ciri, yang keempat objek, yang ketiga objek, yang keempat adalah Bapak Sosiologi. Seperti itu ya, Mbak Safa, sudah jelas ya tadi? Objek kajian sosiologi tadi apa, Safa? Kemasyarakatan. Kemasyarakatan atau masyarakat. Bapak Sosiologi siapa, Safa? Komte. Ciri sosiologi ada berapa? 4. 1 apa? Empiris. 2. Teoritis. 3. Kumulatif. 4. Non-ed. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti Bu Esi akan membahas terkait perkembangan teori sosiologi. Nah, Bu Esi cukupkan sekian. Nanti silahkan untuk pertemuan berikutnya kalian belajar terkait perkembangan teori sosiologi. Itu juga sudah ada di modul yang Bu Esi share kemarin. Dan jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan yang paling penting adalah selalu taati protokol kesehatan. Seperti itu ya. Bu Esi akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan saat Bu Esti menyampaikan materi. Bu Esti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.